Iya, salam jumpa. Senang sekali Firdan kembali menjumpai menyapa Anda, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berharap tentunya dalam keadaan yang sehat. Dan di kesempatan kali dalam Cinta Sehat, kita akan membahas mengenai yang namanya kenali penyebab dan faktor risiko dari kaki diabetes mellitus bersama dengan narasumber hebat saya, Dr. Jorgen Pomantung, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo, apa kabar sehat. dokter? Ya, Sehat ya? Sehat-sehat. Iya, oke baik. Nah, di kesempatan kali ini juga sembari dokter menjelaskan seperti apa dan bagaimana kaki diabetes mellitus itu, kami juga mengundang Anda yang mungkin ya ingin bertanya seputar topik kita di nomor telepon 0853 98912013, bisa langsung mengirimkan pertanyaan lewat WA atau bisa langsung menelpon kami, dan juga sembari juga menunggu lewat kolom komentar Facebook dan kolom komentar YouTube untuk pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai topik bahasan kita kali ini. Dan langsung saja dokter, di awal jumpa nih Dr. Jorgen, kita akan memberitahu kepada pemirsa di rumah mungkin apa dan bagaimana itu kaki diabetes mellitus dokter di awal jumpa. Oke. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang bagus ini. Halo semua, salam sehat, warga Sulut. Jadi tema hari ini memang saya pilih tentang kaki diabetes. Jadi sebenarnya kaki diabetes itu sebenarnya salah satu komplikasi dari penyakit diabetes. Oke. Nah, jadi diabetes itu adalah penyakit utamanya, kemudian komplikasinya ada banyak sekali, dan yang paling sangat diberikan perhatian khusus itu kaki diabetes. Jadi pengertiannya itu adalah semua gangguan di kaki yang terjadi pada pasien diabetes, yang tidak akan terjadi pada pasien-pasien yang lain, kayak begitu. Oke, seperti itu dokter. Nah, kalau bicara soal penyebabnya, mungkin pemirsa di rumah ada yang tahu penyebabnya, mungkin sudah melihat dari informasi ya media sosial dan lain sebagainya. Ada juga yang belum tahu. Mungkin di kesempatan kali ini dokter bisa ngejelasin nih, apa sih penyebab-penyebabnya sehingga seseorang itu selain juga karena pencetus diabetes bisa juga menderita yang namanya kaki diabetes mellitus, Dokter Jorgen. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman di rumah, kalau misalnya kaki diabetes itu penyebab utamanya satu. Apa tuh, Dok? Gula darahnya tidak terkontrol. Ya. Oke. Nah, nanti kita bahas sebentar mungkin apa parameternya terkontrol. Nah, akhirnya karena gula darah yang sangat tidak terkontrol, atau orang bilang tuh gula so manis sekali, akhirnya bikin itu pembuluh darah di kaki itu pertama terganggu. Oke. Habis itu dia bikin gangguan saraf. Oke. Kemudian dia bikin itu gangguan untuk daya tahan kaki terhadap infeksi itu sangat menurun. Nah, kalau ada waktu kita terangkan satu-satu boleh. Boleh, nah, jadi dokter. kalau misalnya gangguan pembuluh darah itu tipe contoh juga begini. Kalau mungkin Bapak di rumah pernah lihat ada selang air di rumah, di silang-silang bunga. Iya. Itu kalau selama kasih biar, di dalam itu kan ada kerak-kerak sedikit. Iya, balumut-lumut. Balumut-lumut orang bilang. Atau itu selang itu mulai dari rapuh, kempes, tagepe. Nah, kalau di kaki diabetes, itu kualitas dinding pembuluh darah itu jadi jelek dang. Akhirnya itu peredaran darah itu berjalan nggak bagus. Jadi orang bilang itu darah kotor, darah bersih itu nggak lancar DP sirkulasi. Jadi harusnya itu darah kotor dari ujung kaki itu mesti kasih keluar, kasih bersih, tertahan di ujung kaki, darah bersih yang bawa makanan, oksigen mau pergi di ujung kaki itu nyenak baku lewat, nyenak baku sampai. Akhirnya terhambat di situ, akhirnya kaki di ujung DP darah bilang kotor semua. Nah, terhambat karena kenapa dokter? Ada penyumbatan atau seperti apa? Jadi biasanya DP bahasa simpel ada penyumbatan atau DP kualitas dinding itu bisa jadi agak bilang kropos, gampang pecah, atau DP orang bilang kok DP simpul pembuluh darah kecil-kecil itu mulai rusak. Nah, darah itu kan dia isi full dengan makanan, zat-zat gizi, vitamin semua dia kan bawa. Nah, otomatis kalau DP selang putus di muka jalan, nggak sampai di belakang tuh nggak sampai di ujung-ujung kaki DP makanan-makanan yang diperlukan. Akhirnya ujung-ujung jari kaki itu jadi kurang gizi, akhirnya gampang rusak. Artinya DP simple seperti itu. Nah, kalau gangguan saraf, ya orang mengerti semua orang badan itu kan beberapa organ, banyak organ dan sel-sel saraf yang atur. Misalnya orang kejar keringat, mau kasih keluar keringat supaya itu kulit lembab, itu terganggu. Akhirnya kulit kering. Nah, kalau kulit kering kan gampang terkupas. Tuh pakai sepatu sempit, jadi belas, jadi luka banyak. Nah, yang ketiga itu karena kemampuan daya tahan akan infeksi. Jadi itu daya tahan turun pe daging, daya tahan turun pe kulit, jadi menurun. Tuh kekebalan tubuh menurun. Jadi kadang-kadang cuma kuman sedikit datang, atau dia bilang, dok, cuma bekas nyamuk gigi. Kok jadi bisul, kok sampai besar kemana. Nah, itu biasa karena kemampuan mempertahankan atau menyembuhkan itu kaki dari infeksi menurun jauh. Jadi memang orang bilang kalau orang kaki diabetes, apa istilah orang bilang,
TGP sedikit, martapela besar. Oh, jadi itu yang bikin sesuatu jadi spesial for orang diabetes kaki yang orang boleh bahas di sore hari ini. Wih, keren ya. Nah dokter, tadi dokter sempat bilang bahwa tentunya gula darah yang tidak terkontrol. Ini untuk manusia normal, standar gula darah yang normal itu berapa sih dokter? Oke, jadi memang kalau di kantor orang mungkin banyak baca referensi di media-media. Betul. Cuman ada dua sebenarnya untuk kategori gula darah yang orang lihat. Kategori gula darah yang pemeriksaan yang puasa atau yang 2 jam habis makan atau yang gula darah sewaktu. Artinya orang pemeriksaan gula darah saat itu dan saat itu hari itu entah mau puasa atau tidak puasa. Dan ada yang kedua itu HbA1c. Itu pemeriksaan gula darah yang rata-rata selama 3 bulan terakhir. Jadi orang kalau orang cek gula darah memang tidak bisa berdusta. Kalau HbA1c di atas 6,5 itu dikatakan diabetes. Nah, kalau di atas 9 atau itu 10 itu sangat tidak terkontrol. Nah, kalau lebih tinggi daripada itu juga. Nah, jadi kriteria terkontrol itu diharapkan itu HbA1c itu di bawah 6,5. Nah, kalau untuk kadar gula darah puasa dan sewaktu memang di buku ada bilang, cuma saat ini kita nak mau bilang, saya nak mau bilang langsung spesifik, pasti berapa, karena kadang-kadang pasien pukul rata semua. Orang tua umur 80 tahun, so nak makan bagus-bagus, orang paksa tuh gula mesti di bawah 120, nak mungkin. Karena mesti case per case. Tapi untuk rata-rata pasien semua, orang patokan dia itu di HbA1c 6,5%, kayak begitu. Oke, itu standarnya ya dokter? Standarnya yang paling baku. Oke, baik. Itu yang harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya nih dokter, kalau bicara, kan kita udah mengenal nih penyebabnya. Kalau biasa tanda-tanda yang biasa terjadi pada orang penderita kaki diabetes ini apa sih dokter? Apa yang bisa dilihat gitu secara kasat mata? Ya, jadi memang pada waktu saat ini saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya Bapak Ibu di rumah proses terjadinya kerusakan pembuluh darah, saraf dan yang saya bilang tadi di sebelumnya 3 faktor itu ternyata itu bisa berlangsung tanpa gejala dulu. Makanya kenapa kaki diabetes sangat mengecoh kita beberapa para pasien dan para dokter, karena kadang-kadang dapalnya masih bagus-bagus, tetapi proses kerusakan itu dalam tingkat pembuluh darah yang kecil-kecil itu, saraf yang halus-halus itu berlangsung pelang. Tiba-tiba yang orang sadar, kotu kaki semua lopo, busuk tuh kaki di jari, itu orang baru sadar. Jadi tandanya itu pertama memang ada 2, yang orang boleh lihat secara kasat mata dan orang mesti pakai bantuan alatnya. Kalau misalnya yang simple-simple tuh Bapak Ibu di rumah boleh lihat, jadi orang diabetes, orang boleh lihat di kaki, di kondisi. Orang lihat Jo, di posisi, ada perubahan bentuk enggak? Dulu waktu kita masih muda tapi jempol masih lurus. Setelah seumur 50 tahun kena diabetes, tapi jempol coba bengko. 1. Bentuk kaki berubah. Kemudian paling gampang di rumah orang raba itu dengan tompet tangan. Dok, kenapa kita pakai kaki kok cenderung lebih dingin-dingin gitu. Kok agak berlembab, kering, atau gampang pica-pica, atau dapatnya lebih gelap daripada kulit yang lain, atau misalnya gampang, dok kita coba jalan di panas, nak pakai sepatu di pantai, perasa tapi kaki. Itu mulai awal-awal kerusakan saraf yang terjadi. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sebelum itu terjadi sebenarnya ada di proses berlangsung. Makanya orang selalu lihat kalau memang orang datang dengan diabetes yang sangat tidak terkontrol, maka dalam teori dokter itu tahu di risiko mau kena sakit jantung, sakit ginjal, sakit kaki diabetes itu sangat tinggi. Jadi memang pas orang lihat, HbA1c di atas 10-12 misalnya, ya sudah orang lihat pasien risikonya lebih tinggi. Nah untuk pasien-pasien di rumah ya itu, kalau orang tahu sakit gula ya nggak apa-apa, malam-malam minta, Pak itu raba akang tuh kaki, ya tuh Pak itu coba kan tapi kaki tuh ini pada berasa apa, dia periksa, ya tuh kadang-kadang bilang, gosok minyak panas, apanya sakit tuh kaki, itu berarti mulai ada kerusakan saraf, jadi mulai kram, mati-mati rasa yang seperti itu. Jadi berapa banyak tanda. Ada juga kadang-kadang orang lihat, DP bulu-bulu kaki mulai rontok, kuku mulai rusak, mulai agak keriput. Sering-sering dok kita di kuku itang, pakai Calpanax, baik itang ulang. Jadi infeksi jamur itu biasa begitu. Kadang-kadang sampai di tangan begitu. Jadi ibu di dapur dok kita kadang-kadang pegang air dok karena jari ada terganggu. Nah seperti itu hal-hal yang simpel sebenarnya. Dan kemudian ada luka yang tiba-tiba muncul sendiri. Entah kenapa dia muncul. Cuma bisu kecil hilang, atau bercak merah hilang. Itu kadang awal-awal tanda-tanda kerusakan jaringan yang saya bilang tadi. Itu pembuluh darah yang halus-halus mulai
rusak. Nah, kadang dia dalam bentuk bercak-bercak kemerahan yang hilang timbul, mati rasa yang kadang-kadang pernah enteng. Nah, Seperti dokter, itu. ada juga kalau saya lihat di gambar yang saya pelajari, warna kulit berubah jadi kehitaman. Itu gimana, dokter? Jadi memang kalau untuk ini saya bahas untuk spesifik untuk diabetes. Memang ada juga beberapa penyakit lain yang memang kakinya jadi menghitam. Cuman untuk orang diabetes memang seperti itu. Banyak faktor karena asupan oksigen di ujung kaki itu agak berkurang. Akhirnya kan cenderung rusak. Jadi pokoknya sel-sel itu kalau mulai habis oksigen, habis darah bersih terlalu kurang, bisa jadi menggeriput, jadi bawa kebiruan, bahkan kekurangan oksigen jadi lebih pucat atau sampai kebiruan. Begitu. Nah, mungkin ada gambar yang boleh orang lihat sama-sama. Dokter punya slide ya. Slide, ada gambar pertama kalau salah. Iya. Silakan slide untuk ditampilkan. Nah, jadi ini muncul sendiri, dokter. Nah, ini contoh luka pada telapak kaki, tapi ini luka subbersih. Jadi kalau mau lihat DP luka itu habis dibersihkan oleh dokter, beberapa bagian kulit yang sudah rusak, sudah mati itu dikeluarkan. Jadi akhirnya tinggal ada lubang yang luka itu, tapi itu definisinya luka yang bersih, yang sudah disterilkan, sudah dibersihkan. Nah, itu tinggal dirawat untuk pertumbuhan jaringan-jaringan yang baru. Nah, itu contohnya. Ada gambar lagi yang kedua. Duh, siksa juga ya, dokter. Nah, ini luka yang lumayan besar, tapi sudah dirapikan, diberi demam namanya. Jadi luka yang biasa orang kalau luka banyak tuh, DP itang-itang lah, DP busuk-busuk orang bilang, kasih bersih semua, itu ada beberapa bagian luka yang coba ditutup, dijahit, supaya diharapkan disambung lagi. Nah, ini kalau soal luka yang seperti ini sudah bilang kategori luka yang lumayan berat. Sampai ada belatungnya, dokter? Ya, ada yang belatung. Artinya kalau dari bagian medis itu dilihat kedalaman lukanya, tingkat infeksinya seperti apa. Nah, biasanya kalau seperti itu, ya untuk diterapi mesti ada tim dokternya. Dokter penyakit dalam, dokter mungkin bagian penyakit dalam yang bagian endokrin dan metabolik, bagian diabetes, teman bagian bedah juga. Jadi kita harus saling kerjasama. Bahkan teman-teman perawat itu sangat pegang peran penting. Jadi kerjasama untuk perawatan luka, dan memang di Manado dan di Sulawesi Utara sebenarnya bersyukur karena untuk tim yang merawat seperti ini udah banyak. Sebenarnya para teman-teman para medis sudah banyak ikut pelatihan. Jadi sebenarnya masyarakat Sulawesi Utara, Manado khususnya, sebenarnya sudah cukup punya akses untuk perawatan kaki yang maksimal. Jadi memang tinggal ya kadang-kadang pasien takut atau kurang informasi. Jadi makanya saya hadir di tempat ini juga untuk menyapa Bapak Ibu sekalian di rumah, bahwa saya menyampaikan semua ini yang mudah-mudahan doa saya Bapak Ibu sekalian tidak ketakutan di rumah. Jadi waspada supaya tahu apa yang harus dilakukan dan solusi apa yang dilakukan. Kalau takut cuma bawa dia di kamar, buka-buka Google, tuh kaki sebusu, nah ada yang kasih tahu. Tapi dengan ini kan orang tahu, ternyata ada solusinya. Seperti itu. Harus segera dirawat lah misalnya kalau terjadi luka pada kaki. Nah, dokter, saya penasaran nih, dokter. Kenapa harus kaki? Apakah kaki itu bagian empuk? Apakah kaki itu bisa dikatakan tempat yang subur gitu ya? Kenapa nggak tangan? Apa kayak lain? Kenapa harus kaki? Ya, gitu jadi memang dari segi organnya, jadi kalau mau dihitung-hitung sebenarnya komplikasi diabetes itu bisa mengenai semua organ. Bisa semua organ. Semua organ dari ujung dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa kena komplikasi diabetes. Nah, untuk kenapa kaki yang kena? Tidak semua kaki. Jadi ada komplikasi saraf yang kena, misalnya saraf di kepala, ya kena stroke misalnya. Ada kena komplikasi pembuluh darah yang di otak, ya namanya kena pecah pembuluh darah, kena stroke lagi. Atau gangguan pembuluh darah di jantung karena diabetes, yaitu gangguan pembuluh darah, ya serangan jantung orang bilang. Tapi karena gangguan pembuluh darah di kaki, jadi namanya kaki diabetes. Cuma kenapa jadi topik sendiri untuk dibahas kami sebagai penyakit dalam? Karena coba terang contoh orang Sulawesi Utara. Kalau untuk kaki soluka kena sakit gula, apakah orang boleh pergi ke bong PC ulang? Setengah mati. Kaki itu penting. Artinya begini, orang mungkin tidak semua mau kena serangan jantung. Kalau mungkin dia tapi orang mau kerja ke bong PC, orang sudah diabetes, kena di tanah, itu kan meningkatkan risiko. Biar dia coba jaga tidak merokok, coba makan makanan sehat, coba diet semua dan tidak stres, ya mungkin di jantung aman. Tapi dia mesti kerja ke bong, mesti PT mana, akhirnya kena di kaki, kena di luka-luka diabetes. Makanya sangat penting karena itu sangat berhubungan dengan fungsi hidup manusia sehari-hari. Jadi orang mungkin tidak semua kena serangan jantung, tapi semua akan pakai hak tinggi, iya tuh pakai sepatu kerja. Mungkin orang pakai cats biasa sama teman-teman yang pemadam kebakaran, polisi yang
dari pagi sampai malam sampai pagi pakai sepatu terus, pakai boots. Nah itu kan kasihan, lembab, dan banyak juga teman-teman saya yang pasien-pasien yang anggota kepolisian yang berjuang dengan masalah-masalah kaki itu karena sakit gula, berobat, karena kewajiban dinas dari pagi sampai pagi mesti pakai sepatu yang tidak nyaman. Jadi ya untuk itu pendapat saya seperti itu kira-kira. Oke, baik. Dokter, semakin menarik diskusi kita di kesempatan kali ini. Kita jeda dulu. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Cinta Sehat. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak, kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya? Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Cinta Sehat ya. Kita masih membahas mengenai kaki diabetes mellitus nih ya kan. Nah dokter, kalau bicara nih mengenai yang namanya diabetes nih dokter ya. Ada yang bilang ini juga penyakit keturunan seperti keturunan ya, mesti setelah orang tua saya jatuh ke saya nih dokter. Seberapa besar kemudian peluangnya ini dokter? Ya jadi karena orang ini sulut ya orang bicara dalam konteks sulut kan. Jadi memang dari teori yang sebenarnya memang iya ada beberapa penelitian mengatakan bahwa memang diabetes itu dapat diturunkan ya. Karena diabetes kan ada dua macam, ada yang diabetes tipe 1 dan sama ada diabetes tipe 2 dan ada beberapa juga diabetes yang DM yang bentuk-bentuk khusus nih. Tetapi pada intinya ada diabetes yang dapat pada usia muda, pada anak-anak dan pada usia yang dewasa. Dan memang jawabannya iya. Memang secara genetik kemampuan tubuh untuk mengontrol gula darah itu diatur dan bisa diturunkan kalau ada gangguan. Makanya biasanya orang kalau ada pasien-pasien ya gampang, kalau dia masih usia muda ya gampang orang tanya aja, ada keluarga yang diabetes enggak? Artinya kalau ada riwayat keluarga, kalau orang masih muda, masih 30-an tahun dan punya pola hidup yang sehat, ya orang bisa menjaga itu, mempertahankan dengan sembari tahu bahwa ada keturunan diabetes, menjaga gaya hidup supaya jangan sampai ke diabetes. Nah, sebenarnya cuma spesifik ini khusus cuma orang sulut orang. Dari pengamatan saya
sebenarnya ada satu keturunan orang yang nggak bisa orang hindari orang Sulawesi Utara. Apa itu dokter? Orang pe budaya. Nah itu kan orang turunkan turun temurun. Iya. Orang pe budaya makan orang Sulawesi Utara memang besar. Iya, setiap acara makan. Memang makan dan memang karena orang suka yang pedis-pedis, cenderung makan nasi lebih banyak. Oh, jadi orang terbiasa dengan makan banyak. Jadi memang itu orang dalam tanda kutip ini mungkin ada sedikit lucu-lucuan tapi satu warisan juga selain genetik untuk diabetes, orang Sulawesi Utara dapat warisan juga kebudayaan di mana makan itu sangat utama buat orang dan porsinya betul besar. Kemudian ya semua pedis. Nah, orang pedis pasti makan lebih banyak. Tambah di nasi. Tambah lebih Coca-Cola supaya lebih dingin. Maaf ngomong mereka pakai soda, akhirnya membuat itu risiko. Mungkin di keluarga diabetes tidak ada, tapi karena kebiasaan dan budaya itu bisa memicu orang diabetes. Jadi ya diturunkan itu ada, baik genetik maupun orang kebiasaan ataupun budaya sama orang ini. Oke, baik dokter. Nah, saya sering dengar, ini kan saya awam nih dokter ya kan, saya sering dengar nih orang di sekitar saya bicara begini, ada kok tuh gula basah, gula kering nih dokter. Kalau gula basah itu luka-luka, kalau tuh gula kering makan di badan. Itu gimana dokter? Secara harus dijelaskan nih secara keilmuan kedokteran gitu ya kan, mengenai hal-hal demikian gula kering, gula basah itu dokter. Gimana? Jadi itu istilah-istilah yang sudah lama orang Sulawesi Utara, orang di Manado kenal itu. Secara saya pribadi kalau mau jawab tentang dari segi ilmiah memang tidak ada definisi gula basah atau gula kering. Tidak ada definisi ilmiah untuk itu, pembagian dan baik penanganan penyakit pun tidak ada di kategori wet diabetic and dry diabetic. Ada. Cuman sebagai saya orang lokal Sulawesi Utara yang besar di sini, saya menghargai itu. Orang-orang Manado, orang-orang Minahasa, Sulawesi Utara menggunakan istilah itu. Artinya mereka peduli bahwa oh iya gula itu ada yang begini, ada yang begitu. Dan mereka kenal itu situasi itu. Nah, artinya yang saya mau katakan begini. Memang pada umumnya kalau orang lihat pasien-pasien, ada orang diabetes depannya memang basah begitu. Poco-poco tuh badan, kaki bangka-bangka, gampang luka, merah-merah tuh muka. Memang begitu di genetik. Nah, ada orang komang nyanda dari muda kurus krempeng, makan banyak-banyak, mana pernah godek-godek. Memang ada seperti itu. Cuman untuk genetik orang mau bilang ada pembagian secara itu tidak ada. Cuman untuk saya, untuk orang lokal, saya sih respon positif saya tentang itu karena itu artinya orang Manado, orang Sulawesi Utara peka untuk itu dan memang kenyataannya seperti itu dalam masyarakat. Dan saya tidak anti istilah itu, bahkan saya sering justru dia lebih membiasakan diri supaya oh ya orang persepsi antara dokter dan pasien itu bisa sama karena penanganan diabetes itu kadang-kadang minta maaf ini orang mesti baku atur baik dengan pasien. Apalagi soal kaki diabetes begini. Jadi orang ada rencana mesti atur baik. Jadi pasien harus sabar. Gula itu harus diturunkan dalam sekian waktu. Ibu mampu enggak atur makannya begini. Bapak mampu enggak baca mucamu cookies di tengah-tengah malam. Jadi memang mesti baku atur baik semua. Baru orang bisa dapatkan, oh iya ini bisa begini. Dan istilah-istilah begitu orang bisa mengetahui, oh iya Pak, kita kopi orang tua gula kering. Ya kita semangat, oh mungkin di komplikasi bukan di kaki yang luas. Tapi ya, saya itu menarik sebenarnya untuk dalam di penanganan pasien dan bahkan masyarakat respon seperti itu. Oh iya. Dan sampai sekarang istilah itu digunakan ya untuk menjelaskan status keadaan diabetes kalau yang dia derita sebenarnya. Kalau saya pribadi sih ya tidak apa-apa pakai bahasa masyarakat. Yang penting masyarakat tahu dan terapinya kan pasien mengerti. Jadi kadang-kadang Oma bersyukur juga ini cuma gula kering, toh suka dapat gula basah. Kan pasien jadi oh iya kok daripada kita kena gula basah, kita gula kering, kita bawa bikin ya selama istilah itu memberikan dampak yang positif dan bikin pasien lebih mengerti dan mau sembuh ya mari juga orang pakai itu. Ini secara kita pribadi yang penting halnya positif. Secara edukasi masuk, diterima oleh si pasien. Jangan sampai orang pandang enteng, kita kok gula kering, no. Tiba-tiba jadi gula basah, nah terima juga itu. Artinya lebih bahasa kan begitu. Jadi orang dimotivasi supaya jadi tahu membuat apa dan dapat hasil yang baik, seperti itu. Nah, ini yang menariknya dokter ya, selain faktor keturunan, kemudian dokter kadangkala kita anggap sepele. Misalnya kita punya keturunan diabetes. Enggak masih muda, boleh konsumsi yang manis-manis, junk food, lain sebagainya. Nah, gaya hidup seperti itu yang kemudian tanpa disadari dokter, nantinya kita tidak tahu kapan ada pula kata dokter tadi tanpa gejala nih. Nah, melihat perilaku pola hidup orang yang masih anggap sepele, belumlah nanti tua lah, itu hanya terjadi pada orang dengan usia lanjut gitu dokter. Ya,
kita ingin tahu kalau teman-teman muda ada yang beruni di sini, tapi kita ada buka Instagram kemarin dulu. Itu ada satu story orang posting, itu seorang muda di Malaysia, dia usia sekitar 20-an tahun, di bawah 30 tahun. Dan dia harus diamputasi di kaki. Karena mengidap kaki diabetes. Dan waktu itu yang posting di Instagram itu dia dari Peru apa begitu, dia donorkan bantuan kaki palsu. Dan orang tanya, kenapa bisa begini? Waktu dia mengaku, kita tidak ada diabetes tapi keluarga. Kita hidup siap. Tetapi kita dari kecil SD, kata kalau habis makan itu dia minum tuh minuman manis di botol. Namanya lokal di Malaysia peminuman itu. Tiap hari kata itu, pulang sekolah dia minum itu, pulang sekolah dia minum, pulang sekolah dia minum itu. Artinya saya mau sampaikan bahwa jangan pandang enteng itu usia muda. Saya pribadi kalau pasien muda, kalau sudah tahu diabetes, misalnya, bukan diabetes, jadi umur 30-an tahun kan masih muda itu atau 28 tahun, ya dok kita diabetes. Kalau buat saya dokter, saya bersyukur terbilang pasien. Karena dapat tahu masih kuat-kuat. Dan kalau pengobatan masih muda, biasanya itu masih gampang mau baik. Cepat mau baik. Sama penyakit begitu, kalau dapat tahu masih cepat. Karena untuk jadi kaki diabetes dengan ulkus misalnya, dia perlu waktu. Nah kan senang kalau sudah dapat tahu, oh ya kita kutip memang Tuhan ada izinkan kena diabetes di umur 28 tahun. Ya kita bersyukur, artinya kita masih muda, kita bisa mampu berusaha lebih baik lagi untuk mempertahankan kita hidup supaya tidak kena komplikasi yang ada. Jadi sebenarnya jangan pernah enteng. Dan harusnya sebenarnya orang Manado itu, kalau kita pesaran nih dengan pengalaman di praktik semua, itu kalau semua mereka di K30, cek jo lab, mau pakai BPJS kah, mau pakai kantor PMCU, periksa jo. Karena dapat tahu, ya, iya, nggak usah mau pandang-pandang enteng. Karena ya, orang kan orang Manado, orang Sulawesi Utara, cowok dan cewek manis, dong bilang nona manis, opo manis. Jadi ya, itu image manis itu kan orang anggap biasa. Dalam hal ini kita jaga, oh ini kok omak manis, artinya omak sakit gula. Nah, jadi istilah yang begitu orang-orang orang-orang. Jadi kalau masih muda ya cek aja. Kalau ketahuan ya, karena kalau ini cuma bagi-bagi aja. Kalau orang masih muda itu pola hidup yang dirubah dan sehat masih boleh bikin baik itu diabetes. Maka kalau soal lebih tua, pola hidup itu biar mau baposo ukur bengkol maaf atau mau bajalang pagi tengah hari tua semua jalan sehat mau seumur-umurnya. Maka kalau soal lewat umur tua itu kemampuan itu mesin pengatur gula darah sudah sebagus waktu masih muda. Jadi memang mesti pakai obat ya, obat kronis, obat kronis. Maka masih muda itu DP gaya hidup yang dia mau rubah itu dia bisa diandalkan sekali tanpa pakai obat. Nah, tergantung kasus ya. Nah, jadi masih boleh orang mau pakai itu perubahan pola hidup. Maka kalau ya maaf so agak lansia, kau baru dapat tahu gula, kau baru mulai baposo, baru mulai jalan sehat, minta maaf. DP bukan kita nak mau baik, boleh baik, cuman perlu usaha dan niat lebih kuat lagi. Karena mesti ya itu fakta memang makin tua tahu satu penyakit apalagi diabetes, kemampuan untuk mau sembuh jadi makin kurang. Jadi makin rentan. Jadi ya mesti berusaha berkuat, memang mesti berkuat ukur bengko, baru memang mau jadi depresi dan badan. Orang Manado, orang Sulut itu paling satu tuh yang paling keras. Minta maaf, yang nak sabar tuh orang kalau sakit. Sakit gula mau cepat-cepat baik. Ada luka di kaki mau suka cepat-cepat bajalang. Pelang-pelang sayang. Jadi kasih kering dulu tuh luka, kasih rapi, balut bersih, baru pilih kubung ulang. Jadi mesti sabar semua. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Oke, baik dokter. Menarik ya. Saya dapat edukasi banyak nih ya di jumpa kita kali ini. Namun kita harus beralih ke pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar Facebook. Ada Emmanuel Wokas. Selamat sore dokter. Sore. Saya mau bertanya, apakah wanita muda tanpa riwayat DM bisa terkena DM, dok? Mohon penjelasannya. Silakan, dokter. Emanuela berarti perempuan, Kang? Iya. Halo, Emanuela. Panggil apa ini? Ella. Nah, jadi ya, perempuan pada usia muda begitu, ya bisa kena diabetes. Karena yang penjelasan yang di awal tadi, diabetes dapat diturunkan karena turunan keluarga. Ada juga yang tanpa keluarga yang riwayat diabetes, bisa kena diabetes. Cuma karena kebiasaan. Minta maaf, orang generasi muda sekarang, teman-teman yang jangan nongkrong-nongkrong di Megamas atau di mana-mana, minta maaf. Tompe zaman sekarang memang sangat gampang mau akses tuh begitu. Dan semua tompe konsumsi makanan itu pasti ada di gula. Dulu kita masih muda, masih anak-anak, kacang goreng, kacang itu kemasan itu jual di toko, dia memang murni kacang. Sekarang semua kacang itu coba aja DP isi di dalam itu. Ada tambahan gula semua. Jadi jangan pikir tuh kacang kuli yang orang ada makan dengan tola-tola dengan itu ada di gula semua. Jadi artinya orang perempuan usia muda saat ini memang, dan ingat perempuan itu manusia ciptaan Tuhan yang sangat unik, hormonnya itu naik turun.
Yo. Ya. Jadi kadang-kadang Susah ditebak. kalau lagi haid suka sekali makan ini. Jadi jadi itu orang mesti jaga. Dan jawabannya iya bisa kena diabetes. Bisa, oke. Tanpa gejala pula ya dokter, tanpa riwayat DM. Bisa. Oke, silakan 085398912013 yang sudah terhubung. Cinta Sehat, silakan. Cinta Sehat, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Orly di Politeknik. Oke, silakan Pak Orly di Politeknik. Pertanyaannya? Ini kok pas DP materi ini dok, mohon pencerahan dok. Halo. Soalnya kita kan kalau makan memang nasi banyak dok. Iya. Jadi lain kali biar tuh ikan cuma DP lauk dan cuma sepanggal, cuma memang kita mesti nasi banyak dok. Itu sudah biasa dari masih muda begitu. Iya. Cuma itu dok, mungkin setelah dengar dokter P penjelasan ini, aduh ternyata mesti kasih kurang ini. Oke. Kalau boleh memang di umur-umur ya kita sekarang masih belum 50 sih dok, masih sekitar 47, 48 lah. Kantara di suara. Iya, jadi mohon pencerahan dok karena memang aduh ini ternyata aku tuh boleh terlalu banyak nasi ini. Kita kok mesti makan nasi banyak dok. Lain kali ikan cuma 1 ekor, martu nasi so 4 piring dok. Baik. Ya kami mengerti Pak Orly. Terima kasih Pak Orly Politeknik. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Cinta Sehat. Iya, silakan dokter melihat seperti apa keluhan nih kan sering banyak makan nasi dibandingkan lauknya. Jadi Pak Orly, memang kita senang ada pasien seperti ini. Ini pengalaman pribadi. Kalau pasien sakit gula, diabetes, kong dia jujur pada dokter dan pada diri sendiri, cenderung gampang mau bayar diabetes. Karena dia tahu dia kelemahannya apa. Kenapa ada pasien sering? Ada kan pasien begitu, dia menyangkal. Akhirnya orang setengah mati mau atau DP program pengobatan. Spesifik untuk Pak Orly, umur belum masih 40-an Kang. Pokoknya yang penting ada DP kata bertobat, sebut syukur orang. Jadi, spesifik soal mau makan, jadi memang ini cuma berbagi tips Jo. Artinya kan Pak Orly mau tanya mungkin soal ini kebiasaan ini. Titip kalau saya pesan buat Pak Orly, kalau mau beratur di makan, kalau seumur 40 tahun, jangan paksa mau poso sangat ekstrim. Contohnya beli beras merah, beli itu beras yang mahal-mahal dari Jepang yang spesifik for diabetes. 1 kilo 40.000 kata orang bilang. Aduh itu gula kalau tuh mahal begitu tuh beras gitu. Nah kalau kita pesaran, berubahlah atur itu pola diet itu bertahap. Sesuai itu kemampuan di dapur, sesuai kemampuan Pak Orly pediri semangat atur tuh makan. Dengan bertahap. Karena kalau pengenangan diabetes lebih baik pelang-pelang pasti slow slak. Daripada baku paksa di muka, 2 bulan pusing karena sobat dia terlalu keras. Nah, jadi akhirnya percuma. Jadi lebih baik jangka panjang. Nah, ini cuma tips nih kalau misalnya for orang yang banyak makan nasi di rumah berkuator baju yang mai tua, beli jo tuh daun nasi. Ini hasil dari orang sharing dengan pasien-pasien. Jadi ambil daun nasi, kong ada tuh rice cooker tuh atau di dandang begitu masih posisi kosong alas tuh dengan daun nasi. Barang ampal lembar pokoknya kasih tahu kong taruh tuh beras putih dengan air kong teru jo. Nah itu di kadar glikemik ini cuma khusus orang Sulawesi. Di kadar gula agak sedikit turun itu lebih mending daripada tuh makan nasi putih. Beras merah memang kadar glikemiknya memang rendah. Cuma kadang sedap sakit mah dan enak diperasa. Tapi kalau orang pakai DP tips and trick kayak begitu ya lumayan lah Pak. Jadi artinya biar mau makan nasi masih mau 4 kali ditambah, paling kurang DP kadar glikemik itu diatur. Kalau DP kunci kalau orang mau atur makan pelang-pelang. Orang lalu bagi cepat-cepat. Ibadah cuma berapa menit, makan cepat-cepat. Akhirnya proses makan jadi cepat dan pengaturan gula jadi lama diturun. Makan pelang-pelang. Ya, contoh juga misalnya sebelum makan nasi, minum air putih barang 1 gelas begitu, minum dulu pelang-pelang, tuh makan pisang 2 panggal, baru makan tuh nasi. Percaya itu pasti mutak kurang itu kemampuan. Kecuali memang cinta mati nasi putih, no? Kecuali. Tapi itu dia tips and trick. Nah, jadi memang case pasien tolong mesti lihat. Dan tidak semua sama kayak begitu. Oke baik, itu ya jawaban untuk Pak Orly di Politeknik dari dokter ya. Selanjutnya 085398912013 Cinta Sehat. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ningsi di Tikala. Halo. Oke, silakan Ningsi di Tikala pertanyaannya. Begini dok,
kita kan setiap sudah makan, kita tuh selalu mau makan yang manis-manis, Dok. Oke, Apakah itu camu-camu. bisa menyebabkan diabetes, Dok? Oke. Ya, terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih Ningsi di Tikala. Oke, Ningsi. Selesai makan, kayaknya butuh camu-camu, dokter. Iya. Kebiasaan. Jadi memang Gimana tuh? itu memang ada penjelasan ilmiahnya memang. Oke. Jadi orang yang dengan turunan diabetes itu DP sel-sel di lidah itu agak banyak DP jumlah. Jadi sel-sel di lidah itu kan DP fungsi untuk mengecap rasa. Jadi orang kalau diabetes memang DP turunan DP lidah itu sel-sel banyak. Akhirnya apa? Cenderung suka makan yang DP rasa bermacam-macam. Cenderung kayak begitu juga. Dia minta. Dan di lain sisi juga dia ada namanya karena pengaruh tuh resistensi insulin kok. Akhirnya itu cenderungan makan setelah makan utama suka makan lagi tambahan yang manis-manis di akhir. Itu sebenarnya tanda-tanda awal so ada bakat-bakat diabetes itu nih sih. Minta maaf. Jadi semesti berjaga. Kalau memang itu tanda awal buat orang untuk mau lebih aware dan lebih periksa. Paling kurang cek itu yang saya bilang tadi tuh HbA1c dan GD2-PP. Tinggal lihat dengan di kaki Ibu Ningsi kalau misalnya iya dok kita pakai kaki kok sering-sering gatal, sering-sering luka. Nah mungkin betul-betul diabetes kayak begitu ya. Jadi kalau kita itu buat Ibu Ningsi tanda pengingat alarm petor kita sesuatu kayaknya harus dicek deh. At least pun kalau bukan enggak diabetes ya kebiasaan itu kan akan memicu. Makanya selalu kita bilang kalau bagus ya bikin kanyang-kanyang di air putih dulu, dengan buah baru bagian ini. Cuman dia kata itulah punya diabetes kok berurusan dengan gergantang semua. Jadi betul. Dan orang perjuangan mesin sekarang ini kan orang pemakanan itu kok sangat nak lupa dulu minta maaf kan fast food toh. Orang makan sekali cepat, dia cepat sekali bikin kosong tuh lambung. Dia istilah nak mengganjal puru dang. Jadi cenderung ya lapar-lapar ulang. Makan ubi bete kan biar makan 2-3 panggal tuh sampai siang boleh kenyang itu. Jadi beda makanan alami, makanan buatan begitu. Makanya orang-orang muda tuh ya begitu gampang dapat diabetes. Dan itu ada cerita bahwa masih usia muda dapat mesti diamputasi kakinya karena diabetes kayak begitu. Baik. Jadi kalau kebiasaan seperti Ibu Ningsi tadi untuk ngemil yang manis-manis itu ditahan aja dokter atau gimana dokter? Sebenarnya sih kalau memang itu kebiasaan dan itu orang lihat ada kok tipe-tipe itu. Jadi misalnya dia stress eating, kenapa dia masih suka baca camu-camu setelah itu? Apakah mungkin lagi mood nak bagus, pembawaan stress eating atau memang dia betul-betul lapar? Nah itu orang lihat ke pasien, menunya apa tiap hari? Oh ternyata dia cuma makan kecil-kecil atau di kantor dia karena dia rajin cuma makan rabu-rabu akhirnya habis dia makan itu kok masih suka bangemil lagi ya mungkin kecukupan kalorinya ada. Tapi kalau murni cuma karena kebiasaan sosial yang tamang-tamang ya saya rasa itu bisa ditahan lah. Kayak begitu. Oke baik dokter ya. Itu jawaban untuk pertanyaan Bu Ningsi di Tikala dan kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Cinta Sehat. Pemilihan umum 2024 di depan mata. Untuk demokrasi, setiap anak bangsa siap untuk memilih dan dipilih. Mari menjadi pemilih dan pemimpin yang cerdas. Saksikan Cerdas Memilih setiap Sabtu pukul 18 WITA di TVRI. Cerdas memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun, suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini.
Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Cinta Sehat, masih membahas mengenai kaki diabetes mellitus ya. Dokter, ini kita ke pertanyaan WA dulu nih dokter. Dari Haris di Banjar, dok, jadi makanan yang enak dan sehat itu yang bagus bagaimana dang? Lebih bagus kalau murah dang. Soalnya dokter bilang tadi tuh makanan-makanan di kawasan so mesti kasih berhenti. Kalau ais tapi tidak manis boleh dokter? Bagaimana tuh dokter? Oke dong. Terima kasih Haris Banjar. Minta maaf bukan kita bilang jangan pergi kawasan. Oke, kita telepon dulu ya dokter, kita sapa dulu sambil kita tampung pertanyaan. Silakan 085398912013 Cinta Sehat. Silakan. Cinta Sehat. Oke. Dokter mungkin bisa melanjutkan lagi? Udah. Oke, silakan. Yang sudah terhubung. Tadi punya kayak udah keputus ya. Silakan, dengan siapa di mana? Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana, Bu? Kami sudah menangkap suaranya. Halo. Iya, Bu. Halo, selamat sore. Silakan, dengan siapa di mana? Halo. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali 085398912013 Cinta Sehat. Baik, kita ke pertanyaan Haris dulu ya. Sembari menunggu, silakan dokter, gimana tuh? Makanan yang enak dan sehat. Kok murah dokter? Iya. Pak Haris sih jangan bilang kawasan semua berhenti semua nanti dapat telepon apa marah kita. Artinya kok begini, untuk bicara untuk pasien diabetes, yang pertama sebenarnya DP intiin orang Sulawesi Utara, jaga tuh keseimbangan. Jadi kalau memang ketuk makan enak-enak, ya mesti ketuk olahraga ya tuh. Jadi orang nak perlu anti makanan enak. Yang penting jaga tuh keseimbangan. Ya oke. Nah, untuk tadi spesifik tanya soal makanan toh. Jadi betul makanan enak belum tentu sehat. Itu memang betul. Apalagi di zaman modern, kalau orang belajar sejarah itu makanan dari zaman dulu sampai sekarang, itu banyak sekali DP perubahan. Dan sekarang lebih tasty itu makanan. Karena banyak bahan tambahan. Makanya orang akan merangsang lebih makan banyak. Jadi memang betul ada pernyataan itu dia. Dan kedua, makanan sehat itu betul. Kita paling penting itu murah. Orang bersyukur di Sulawesi Utara itu orang alam bagus. Jadi kalau makan sehat, jangan terlalu harga di TikTok. Pergi jumpa omak di pasar atau pak omak siapa di orang-orang di mana kong ada kobong di kampung, pergi di kampung kok ambil itu tomat dari tompe kampung sendiri. Itu ada dan itu orang tersedia semua dan gampang mau diolah. Oke, baik. Kita tahan dulu sampai di situ ya. Dokter, kita sama penelpon. Silakan 085398912013. Halo, selamat sore. Iya, silakan, dengan siapa di mana? Dengan Hilda Tikala. Oke, silakan Hilda Tikala. Ibu Hilda, silakan pertanyaannya. Mau tanya Pak Dokter. Oke, silakan. Kita umur 46 tahun. Oke. Memang kita ada gula, Dok. Iya. Cuma kita kaki ini berasa sakit. Dan lain kali juga timbul kayak kesemutan sama yang dokter udah bilang. Berarti itu gangguan saraf. Ya, timbul apa? Timbul apa, Bu Hilda? Bisa. Apa itu bisa diobati dengan cara bagaimana atau mesti mau pergi ke dokter atau orang mau konsultasi dulu? Iya, Bu Hilda, bisa diulang kembali timbul apa di kaki Bu Hilda? Kayak kesemutan begitu. Kesemutan. Ibu seberapa tahun sakit tuh kaki. Kram. Kalau boleh tahu seberapa tahun Ibu sakit gulanya? Ibu Hilda seberapa lama ada sakit gula? Secukup lama. Secukup lama. Oke, dirahasiakan ya. Oke. Baik, kami menghormati kerahasiaan dari pasien. Baik, terima kasih Bu Hilda. Silakan dokter. Oh iya.
Oke, baik Ibu Hilda. Jadi kalau misalnya begitu, kalau kan saya nak lihat pasien toh, tapi kalau masih dari riwayat, kemungkinan itu ada kaki diabetes. Karena sudah ada keluhan gejala kesemutan-kesemutan. Jadi kalau sudah bilang sudah kram-kram, dia banyak menucu tengah malam, atau mati rasa, ya itu sudah salah satu tanda-tanda bahwa ada berlangsung proses komplikasi diabetes di kaki. Nah itu sudah ada. Dan untuk selanjutnya sih memang mesti dievaluasi, apakah memang ini selama begini atau kurang tiba-tiba sekarang. Nah, kalau tiba-tiba sekarang kan ya itu kembali lagi ke awal, apakah DP status gula darah itu terkontrol atau tidak terkontrol. Nah kalau memang lagi dulu terkontrol, sekarang naik ulang tuh gula karena habis ulang tahun, habis pengucapan, naik semua, atau habis hari raya apa, jadi naik. Jadi biasa begitu tuh orang-orang Sulawesi Utara. Jadi dicek lagi dulu, tapi kalau mau dengar Ibu riwayat sakit gula selama, kemudian gejala-gejala seperti itu, ya minta maaf Ibu, dengan berat hati, mungkin itu sudah diabetes, kaki diabetes. Kok langsung mau periksa itu dokter atau bagaimana dokter? Silakan, boleh periksa karena kan tujuan dari orang ada di tempat ini kan supaya orang jadi sadar. Betul. So ada kita ini periksa. Jangan jadi takut, kong ketakutan. Tuhan marah takut-takut. Jadi lebih bagus cari pertolongan, kong ya bersyukur supaya cepat baik. Demikian ya untuk Ibu Hilda di Tikala ya, langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Kita ke pertanyaan itu tadi kata Haris, kan? Haris dilanjutin dokter. Jadi kalau yang nak manis dan dokter mungkin papaya tono, papaya tono. Iya, boleh. Jadi kan tuh begini, kalau orang soal diet makanan, orang biasanya pisahkan dulu. Ini pasien ini dia ada komorbid, artinya ada penyakit penyerta atau tidak. Nah, kalau orang memang mau atur makan untuk pencegahan, kalau kita ini cuma secara umum jangan pukul rata karena mesti lihat pasien kok. Kalau cuma for pencegahan kita mau sakit gula atau apa, ya memang mesti dihindari konsumsi gula yang berlebihan satu. Jadi dari segi makanan ini kita bahas, belum segi yang lain-lain. Nah, untuk masalah yang nak manis, papaya tono tuh, artinya manisnya pedis-pedis, tapi ya anggaplah boleh. Jadi DP manis kan dari papaya buah kan alami tuh. Nah, cuman kadang-kadang orang kan berpikir, so pakai kok pemanis buatan, ini itu. Jadi bukan kok gula itu, ya sama aja. Karena pemanis buatan juga sebenarnya kalau orang masih sehat, ya jangan perlu pakai. Masih belum ada komorbid boleh pakai. Kalau ada komorbid, ya itu akan diatur secara detail katu. Dan pengalaman itu orang Sulawesi Utara kalau atur makan, semua sedih itu muka. Karena karena hilang semangat ya. Kita mengatakan orang budaya tuh. Betul. Tapi ya mesti ada perencanaan yang orang baking sama-sama. Baik itu untuk Pak Haris di Banjar ya. Selanjutnya dari Novita di Tahuna, dokter berbagi resep dan makanan sehat dan for hari-hari for pasien diabetes apa-apa. Silakan. Nah kita suka ini kata-kata hari-hari. Jadi kalau orang sakit gula, itu yang orang mesti rubah itu, orang mesti pertahankan yang baik itu tuh makan hari-hari. Yang buka mata, itu ada mau masak apa, di dapur apa. Nah, DP inti kalau orang diabetes, tetap asupan gizi itu mesti seimbang. Artinya, bukan seimbang, mesti ada semua dang. Jadi DP vitamin ada, DP lemak ada, DP mineral juga ada, bahkan karbohidrat juga ada. Betul. Cuma ketuk dicukupkan. Minta maaf kita ketuk nak bilang, maaf saya nak tahu Ibu Nova di Tahuna. Pasien karena kalau diet itu mesti lihat DP berat badan tuh. Tapi secara umum kalau kita mesti bilang, pertama harus gampang dijangkau. Jadi ketuk makanan sehat, ambil sumber karbohidrat yang gampang dijangkau. Kalau boleh karbohidrat yang DP kadar glikemik itu rendah. Apa itu kadar glikemik? Artinya begini, kalau orang makan satu biskuit, masih di mulut itu biskuit, itu gula naik. Itu dipernama kadar glikemik yang tinggi. Ada makanan-makanan lain, iso kunyah-kunyah, talang 2 jam, baru itu gula mau naik. Nah itu yang orang mesti pilih sumber karbohidrat pada orang diabetes. Jadi contoh yang kadar glikemik tinggi, contoh. Contoh roti-roti, cookies-cookies, biskuit, minta maaf ya, cookies mantega. Minuman manis, sadap semua. Itu karena pemakan langsung tinggi dia, snack. Maaf martabak itu memang tipe. Sama nih contoh kentang jo. Kentang goreng orang bilang kentang itu kata dia kadar glikemik kata lebih rendah daripada nasi. Setelah kita baca-baca ulang ya, lihat ulang di media-media dan baca-baca ulang, ternyata pengolahan kentang itu juga lekatnya berbeda. Kentang orang kasih ancur dengan kentang bakar dan kentang goreng, di kadar glikemik itu beda-beda.
Ternyata minta maaf itu orang Manado suka makan perkedel tuh. Ternyata kalau itu orang pe kentang, orang kasih ancor, rebus ancor, kong olah di pe kadar gula glikemik itu lebih tinggi. Jadi kita tanya, kita baca ulang apa yang tuh yang bagus. Ternyata kentang yang dibakar. Kentang bakar. Itu yang lebih apa namanya di pe kadar glikemik, artinya pe kunyah begini tuh lama dia baru di pe gula mau naik. Itu contoh kentang. Makanya gitu diet itu masing-masing. Kong gitu lihat no. Kalau di tahunannya ada kentang ya jangan pakai cari kentang. Apa itu ada di tahunan? Ubi dan dokter. Ya ubi yang bagus itu ubi. Pisang itu semua karbohidrat yang DP kadar glikemik itu agak lebih rendah. Contoh orang yang di Instagram kan bilang nasi dingin, nasi panas kata nasi dingin lebih bagus. Ya memang itu fakta. Betul. Pengolahan itu jenis pengolahan makanan. Maka di jenis sumber yang saya bilang tadi yang itu dia yang alami-alami. Kemudian ingat kalau orang ini kalau yang non diabetes tuh atau kalau sudah diabetes, nah kayak buah itu sebenarnya termasuk juga sebenarnya gula kan manis. Jadi kalau orang diabetes makan buah itu DP timing mesti bagus waktu. Paling bagus kalau makan buah di antara makan pagi nih makan siang. Jangan makan pepaya. Aduh kita kok makan nasi dokter malah makan pepaya setengah biji, pepaya California. Sama. Itu kan gula buah kan juga gula. Jadi disorong di jam dan diatur. Jadi tahunan itu Kang apa karbohidratnya ikan bagus itu yang tinggi-tinggi serat juga artinya yang bikin tepuru gampang kenyang. Jadi orang otomatis porsi juga tidak terlalu banyak. Baik. Begitu. Itu ya jawaban dari dokter untuk Ibu Nova membantu. di Tahuna. Selanjutnya ke pertanyaan Facebook yang sudah menunggu banyak sekali dokter ya. Dokter singkat-singkat boleh. Boleh. Karena sudah banyak ini dari Novel Pesak. Dok, apa gejala yang dapat diketahui sebelum menyadari kalau ternyata sudah terkena penyakit diabetes dan di usia muda apakah berpotensi? Dokter. Ini spesifik to the point Kang. Ada 3 biasa. Suka kincing banyak, suka aus-aus, suka lapar-lapar. Bukan bilang bagus kalau kincing-kincing terus. Tergantung gitu. Kalau banyak minum kok kincing boleh. Ada orang lain kan sampai tengah malam tak bangun kincing. Nah, jadi artinya kencing yang ini 3 tanda yang bisa diwaspadai. Kalau memang ketuk banyak minum, kong kincing banyak yang ini biasa-biasa mah kincing terus kincing. Itu 3 itu aja. Kalau itu 3 itu ada plus ada keluarga yang diabetes, sudah minta maaf, sudah DM itu, sudah diabetes itu. Langsung periksa aja. Tinggal mau cek darah, mau lihat gula darah tinggi bagaimana itu. Mana dari orang bilang juga begini, dok kita ada 3 itu, papa kita sakit gula berat memang. Sudah, dari telepon, ya maaf mungkin diabetes. Jadi kurang mulai di gula berapa di turun for pengaturan obat. Baik. Itu ya jawab. Juga, dokter. Ya sudah menjawab tuh pertanyaan dari Novel Pesak di komentar Facebook. Selanjutnya Agi Tamansa. Dok, kalau pasien diabetes yang masih kram-kram kakinya, itu cara mengatasi gimana dok? Agi Tamansa. Ibu sekarang ini kan. Jadi bagi kita kalau begitu pertama mesti periksa dulu Bu. Mulai di kram-kram karena apa? Karena gangguan saraf atau gangguan pembuluh darah. Biasa dokter itu akan periksa tuh pasien, tolong raba di pembuluh darah. Ada kemungkinan sumbatan pembuluh darah atau tidak. Kalau masih belum dapat juga, tolong lacak pakai USG Doppler misalnya. Mau lihat itu kaki urat-urat pembuluh darah itu masih lancar atau nyanda. Atau memang gangguan saraf. Jadi boleh diobati, mari tahu dulu apa penyebabnya. Kemungkinan itu 2 macam itu sih keram-keram itu. Di luar asam urat cuma ngomong diabetes tuh. Jadi ya kayak begitu. Malu mesti periksa dulu karena mau pastikan apa DP penyebab. Habis itu orang lihat apa DP obat. Baik dokter. Itu buat Agita Mansa. Selanjutnya Febriana Lengke. Dok, apakah ada cara perawatan pada luka kaki DM agar tidak sampai diamputasi? Ini tuh. Yang penting DP poin diamputasi atau tidak diamputasi. Kita mau kasih tahu soal amputasi. Keputusan mau diamputasi biasanya keputusan paling terakhir. Keputusan terakhir. Artinya kurang itu DP jalan dan DP tujuan bukan untuk menyembuhkan itu luka yang soluka, tetapi untuk menyelamatkan pasien. Biasanya itu kalau tuh kaki DP luka itu DP infeksi menyebar ke seluruh badan. Atau itu ujung kaki itu dia mengancam itu infeksi dan bilang tuh DP luka boleh berjalan sampai ke atas. Jadi supaya mencegah supaya DP luka lebih hancur ke atas ya orang amputasi, entah cuma amputasi jari atau DP tulang. Kemudian bagaimana cara supaya jangan mau amputasi? Berarti kita anggap ini pertanyaan ini orang sudah ada luka tuh. Kalau sudah luka pertama kontrol tuh gula darah, pakai antibiotik yang pas. Tuh, kau jangan gosok macam-macam tuh kaki dengan kopi, daun apa jangan. Jangan kau selama kita sekolah dokter di Sulawesi Utara belum ada satupun daun yang bisa bikin itu luka yang busuk jadi baik ulang. Kalau luka belas atau apa mungkin masih boleh kita takut dulu. Tapi kalau yang parah begitu nggak usah. Jangan coba-coba macam-macam. Kau pipa dokter kontrol gula darah, kau pastikan ada enggak sumbatan pembuluh darah yang
terganggu. Dan ingat, biasanya itu kalau amputasi itu kalau memang sudah terlambat, sayang. Kalau masih awal-awal masih boleh tuh orang mau atur bagaimana. Kalau memang diberikan maaf mesti diamputasi, itu berarti biasanya dokter berat sekali mau bilang itu. Karena memang ukuran jalan terakhir demi menyelamatkan nyawa pasien atau menyelamatkan sebagian DP kaki. Oke, baik Kayak dokter. begitu. Ini yang terakhir dokter, Oh, ya siap. atau tidak nih dari Marcelina Kaunang, dok, kalau selalu lapar dan cepat lelah apa masuk gejala diabetes, dok? Ya atau tidak? Tidak. Tidak, oke baik. Sekarang simpulan dokter. Oke, silakan Kesimpulan, simpulan teman-teman di dokter. Sulawesi- Mepet sekali waktunya Oh, dokter. Sulawesi Utara. Silakan. Saking gula cuma satu di Oke. inti, jaga tuh gergantang. Oke. Cuma itu. Thank you. Terima kasih dokter. Keren sekali ya pembahasan kita di sore hari ini. Terima kasih buat dokter hebat saya udah bagi panjang lebar nih tentang bagaimana kemudian kita harus menjaga pola hidup dan lain sebagainya untuk terhindar dari yang namanya kaki DM, diabetes mellitus. Saatnya Firda Menika pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Salam sehat. Terima kasih.